Dokter Aisyah gitu kan, yang memang sempat viralnya luar biasa gitu kan ya, yang memang sempat gempar mungkin di beberapa kanal, entah itu di terutama yang paling cepat biasanya di Instagram, di Instagram, Twitter, Twitter. ataupun juga malah sekarang berita ada di TikTok juga, Iya. ya kan? Yaitu berkenaan memang tentang amankah membawa bayi, karena sempat ada kasus. Kedua orang tuanya membawa bayi usia 6 bulan dalam perjalanan yang jauh ya Mas ya, Oke. dari Tegal sampai Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Tentunya di sore hari ini senang sekali saya hadir menemani Anda semuanya di Bincang Sehat ya, barengan saya Abdul Latif Atoal. Dan tentunya nanti kurang lebih beberapa menit ke depan saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang kali ini tentunya menyilaukan mata saya. Wah, jarang-jarang ya kan. Ini mohon maaf, ini di depan saya ini sudah ada bapak-bapak berbrewok-brewok semuanya seperti saya juga. Kali ini kayak seperti mutiara ya kan di padang pasir gitu kan, sangat gitu jadinya ya. Oke, dan di kali ini nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita gitu kan ya, yaitu adalah salah satu dokter di rumah sakit yang ada di kota Surakarta ya. Oke, namun sebelum kita perkenalkan gitu kan ya, salah satu dokter ini, sahabat sehat semuanya jangan lupa gitu kan ya, tonton waduh terus kalau seandainya pengen tahu bagaimana keseharian gitu kan ya, ataupun juga apa ya aktivitas kita berkenaan tentang mungkin bincang-bincang ataupun juga yang lainnya, bisa gitu kan di layanan ini kami ya yang ada di channel YouTube kami gitu kan, bisa langsung saja di Agarilu Series, atau bisa juga kalau ada yang punya Facebook gitu ya, kalau masih yang punya Facebook bisa juga di Agarilu Series, atau juga kalau yang mungkin anak muda juga ini ya yang suka lihat Instagram ataupun juga main Instagram, bisa di Agarilus Official ya. TikToknya juga ada Mas? Apa? Di Agarilus Official. Ada juga TikToknya Agarilus Official, baik ya, bukan apa-apa, bukan ya goyang kanan gitu, bukan, beda ya, beda ya, tapi lebih ke informasi kesehatan. Oke, nah kita karena di sini akan membahas yang memang sedang viral lagi hot-hotnya banget, yaitu berkenaan kasus di mana gitu kan ya, membawa bayi bepergian dari jarak jauh gitu kan ya. Lebih tepatnya kasus itu adalah dari Tegal sampai ke Surabaya. Iya, nah kita ingin bahas apa, aman nggak sih gitu. Nah kita langsung saja kepada pakarnya. Ini ada Dokter Aisyah. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Al. Waduh, bening ya. Kayak saya. Thank you loh. Iya, kayak saya juga ya. Kita bening-bening ya. Bening brewoknya. Oke, dokter, boleh dong dikenalin kepada sahabat sehat semuanya gitu, dokter ini latar belakangnya, tempat prakteknya, dan mungkin apakah sedang menempuh pendidikan juga atau enggak sih, ataukah sekarang cuman hanya di yaudah fokus aja dulu gitu, gimana dok? Oke, nama saya Aisyah Fikri Tama. Saya tinggal di Solo dan asli Solo. Kebetulan saat ini sedang sibuk studi dokter spesialis di UNS di Rumah Sakit Muardi. Oh, spesialis apa dok? Spesialis anak. Aduh, seru banget, pas banget ya. Pas Jadi, banget kita bahas bayi ya, bayi ya. karena memang kita pembahasan ini berkenaan tentang bayi gitu kan. Nah, pengen tahu juga gitu kan, kasusnya seperti apa sih dok? Yang memang sempat viralnya luar biasa gitu kan ya, yang memang sempat gempar mungkin di beberapa kanal, entah itu di terutama yang paling cepat biasanya di Instagram, di Twitter, ataupun juga malah sekarang berita ada di TikTok juga, ya kan? Yaitu berkenaan memang tentang amankah membawa bayi, karena sempat ada kasus gitu kan ya, di mana bayi itu sempat meninggal kan ya dok. Nah itu saya sejujurnya juga belum terlalu paham ya, kenapa kok bisa meninggal, ataupun juga kasus itu sebagaimana sih gitu kan. Mungkin dokter Aisyah tahukah untuk kasus itu? Jadi itu ceritanya kedua orang tuanya membawa bayi usia 6 bulan dalam perjalanan yang jauh ya Mas ya, dari Tegal sampai Surabaya. Jauh banget. Kalau naik mobil aja udah berapa jam tuh? 8 jam, 10 jam. Naik motor, ya Allah, bayangin saya gimana itu, ya Allah, bahaya. Iya, kita aja yang dewasa udah capek ya, gimana anak bayi umur 6 bulan gitu. Kenapa bisa sampai meninggal? Nah, itu pertama ya, faktor cuaca, angin. Di situ
perjalanan jauh, kena angin isinya virus, debu, kotoran, ya kan? Banget. Dan memang akhir-akhir ini cuacanya tidak menentu banget. Bener, kita lagi pancaroba. Pancaroba, iya. Oke, saya pikir mau ada singkatan nih jadinya ini ya. Aduh, kaget aja jadinya. Apa tuh singkatannya? Nggak ada, udah. Oke, kembali Oke. fokusan pembicaraan kita gitu. Karena memang baru pancaroba. Fluktuatif banget. Bener, Ya, di jalan banyak kotoran, banyak virus, banyak debu, ya kan? Apalagi sistem saluran nafasnya anak kecil beda sama kita kan. Bener. Ya, mohon maaf lubangnya masih kecil ya. Gitu. Yeah. Jadi mungkin saluran nafasnya pun juga agak terganggu kalau kotor. Lebih gitu gampang kan, ya. terinfeksi. Itu yang Bener. pertama. Yang kedua, masih umur 6 bulan. Harusnya dia dikasih minum ASI 2-3 jam gitu. Oh iya benar. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu itu beritanya nonstop 12 jam atau ada fase istirahatnya. Jadi harusnya kalau misalnya perjalanan jauh itu istirahat dulu 2 jam, terus kita taruh bayinya di tempat yang steril, hangat, ya, bersih yang gitu lah ya. sejuk lah pokoknya menghirup udara segar gitu kan ya. Habis dikasih makan, minum, benar, gitu. Kalau tidur deh jadinya. kita ikut tidur ya. Ikut tidur, sepoi-sepoi. Iya, soalnya kalau kita kan bisa nahan lapar ya, Benar. Kalau bayi kan beda. Dia memang setiap 2 jam sekali yang namanya ASI on demand itu 2 jam sampai 3 jam sekali. Walaupun si bayinya tidur memang harus dibangunkan. Iya, dan saya takutnya juga mindset awal saya jadi kan gitu, bahwasanya yang jadi tolak ukur nih jangan-jangan orang tuanya nih. Kalau capek baru istirahat. Iya, benar. Tidak melihat kalau padahal harus ya kita melihat dari si bayinya sendiri gitu kan, bahwasanya bayi tidak bisa diukur seperti orang dewasa. Jadi makanya terjadilah hal tersebut. Iya, benar. Gitu. Terus yang lain lagi ada yang namanya shaken baby syndrome, shake. Ya. Oke. Guncangan ya, bergetar. Jadi kalau misalnya naik motor itu kecepatannya harus diatur, apalagi bawa anak kecil. Oh, benar, oke. Nah, mungkin kalau misal kepepet banget nggak punya mobil misalnya, bolehlah naik motor, tapi disarankan yang matic supaya nanti barang-barang taruh di depan. Dan posisi si bayi atau anaknya jangan ditaruh di depan kita, nanti jadi bumper kita dong, jadi airbag nanti. Airbag. Iya, nanti kayak jadi airbag. Ya kali bisa ngembang gitu kan. Ibaratnya tameng ya, misalnya Iya, ada udara yang kotor yang menghirup malah si bayinya. Benar, gitu. Jadi memang kalau emang kepaksa banget kita bawa naik motor, siapkan topi, baju yang hangat, kaos kaki, helm juga. Atau mungkin malah sampai kalau bisa dibedong aja kali ya. Iya, tapi lihat-lihat sebenarnya kalau anak kecil sebenarnya nggak kita saranin ya buat naik motor. Naik motor dalam jangka waktu yang lama. Helm gitu pun ya. tuh biasanya usia di atas 2 tahun misalnya bisa kita atur. Kalau emang kepepet banget ya jarak dekat aja, jangan sampai yang 12 jam, mungkin kayak gitu ya. Terus itu ada berita yang saya baca setelah dikasih minum ibunya, itu katanya nggak mau minum. Oh, Nah, mungkin semacam kayak dehydrate kali ya sudah. Bisa saya sebenarnya nggak tahu pasti ya, karena kan cuma simpang siur. Iya. Tapi bisa jadi karena bayi umur 6 bulan tidak semuanya bisa menegakkan kepala, belum semuanya ya saya bilang. Iya. Kemudian postur tubuhnya belum bisa duduk secara tegak. Jadi otomatis kalau misalnya dalam perjalanan dikasih minum susu nih sama ibunya, bukannya masuk ke saluran pencernaan, tapi malah masuknya tuh ke saluran pernafasan. Jadinya sesek kan, katanya dia sesek. Jadi jadi tersedak malah. Nah, benar, tersedak. Oke, jadi bener-bener ya karena memang mungkin pembedaannya. Namanya mungkin masih kecil kan, ya yang namanya saluran pencernaan dan lain kan masih menyesuaikan. Bener kan dengan apa yang beda dalam kandungan dengan yang ada di luar. Jadi memang itu adalah salah satu bahaya kalau memang gitu kan ya di jarak jauh malah diminumin dan dengan juga posisi yang tidak benar. Nah, makanya tadi saya bilang sebaiknya kalau yang jauh untuk mencegah kelelahan kita stop dulu lah di pom bensin misalnya, taruh dulu anaknya, disusuin gitu, istirahat dulu. Tapi jujur saya aja nggak kepikiran loh kalau seandainya naik motor dari Tegal sampai ke Surabaya. Mohon maaf ya kalau memang sudah uzur, jadi memang udah encok gitu kan ya, jadi susah. Iya. Dok, mau tanya dong, tadi kan takutnya kan bayinya dehidrasi atau seperti emang di ukuran umur segitu, si bayi 6 bulan itu sebenarnya berapa kali sehari sih untuk dapatkan ASI dari ibunya? Oke.
Jadi kalau misal untuk usia 0 sampai 6 bulan itu masih full ASI. Oh, full ASI. Jadi belum perlu ya yang orang-orang pada disuapin pisang 1 bulan. Waduh, bahaya tuh ya. Bahaya, kasihan pencernaannya belum terbentuk, belum siap gitu kan. Nasi buat kita aja lah ya. itu buat maknya. Oh ya, buat maknya. Iya, jadi kalau berapa kali ya itu ASI on demand setiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Kalaupun bayinya tidur kita bangunkan. Nah, tanda-tanda kecukupan ASI itu buang air kecilnya harus 4 sampai 6 kali sehari. Terus anaknya nggak kelihatan kehausan, gitu banyak parameternya. Baik. Berarti memang benar-benar yang namanya asupan dari sang bayi itu benar-benar harus diperhatikan. Ya. Bukan karena jamnya tiba-tiba dia nangis akhirnya baru diminumin, ataupun juga yang lain. Terkadang kan kalau mungkin orang tua taunya kalau anak tidak nyaman tuh cuman taunya adalah nangis. Nah, ya kan, padahal kan memang dia harus tahu posisi-posisi yang nyaman, yang enak, dan juga untuk bisa agar si anak itu juga lebih enak gitu loh untuk mau mengeksplorkan. Kadang kalau anak umur 6 bulan bisanya apa sih? Bisanya nangis atau kalau nggak kanan kiri mau tengkurap nggak bisa, kepalanya masih berata. Cuman kalau dalam perjalanan jauh, kalau orang tuanya sekali lagi nggak concern ya, nggak perhatian ya, siapa yang nyangka kan kalau mungkin itu kondisinya dalam perjalanan udah mulai kelihatan perburukan ya gitu, tapi dibiarin aja gitu. Ketika udah sampai rumah sakit udah telat gitu. Berarti itu pada saat sampai Surabaya baru dicek atau? Benar, tapi udah jatuh pada fase istilah kedokterannya gawat nafas atau gagal nafas, di mana dia udah nggak bisa napas. Udah gagal nafas. Udah, jadi tubuhnya udah nggak bisa kompensasi lagi untuk ngambil nafas. Nah itu harus ya kali mau dikompres, iya kan? Ya, kalau kompres itu kalau nggak ada nadi sih. Kalau yang nggak ada nafas, harusnya kita langsung bantuan ventilator, kita bagging dulu. Waduh, kalau bayi ventilator, apalagi 6 bulan, kasihan banget. Harusnya gitu kan? ya, harusnya kalau bener itu prediksi dari cerita-cerita itu ya, yang saya prediksi kayak gitu. Jadi itu terus di rumah sakit itu nggak punya alatnya, mau dirujuk, malah kena palang kereta katanya. Jadi delay time-nya terlalu lama, akhirnya nggak tolong. Gitu ceritanya. Sedih banget sih. Jadi kasihan banget. Iya, sedih karena banget. memang ternyata mohon maaf bahasanya mungkin bisa berawal dari fanatisme gitu kan ya. Fanatisme sesuatu hal ternyata berimbas ke yang lain dan malah meregang nyawa. Gitu kan. Itu memang sangat-sangat disayangkan. Cuman ini kalau bisa sih jadi pembelajaran untuk semuanya ya, tapi memang kita harus belajar juga bahwasanya dari pengalaman orang lain ya. Dari orang lain, fase-fasenya ternyata banyak ya. Kalau ada anak kecil tuh kan tadi dokter juga bilang bahwasanya fase minumnya gitu kan dari 2 sampai 3 jam sekali gitu kan. Terus abis itu kita juga harus tahu bagaimana posisi yang baik dan benar itu seperti apa gitu kan ya. Dan juga kita harus memperhatikan si bayi gitu kan ya. Oke, baik. Ternyata memang banyak yang harus dipelajari, terutamanya orang tua baru. Memang gini, mungkin hampir semua kali ya, rata-rata keluarga baru ataupun juga orang tua baru tuh mereka terkadang concernnya cuma hanya sama pasangan. Ya udah, dunia milik berdua. Ya kan? Bahasanya kalau udah jatuh cinta nih, mohon maaf nih ya kata-katanya, ini bukan karena pasangannya atau sudah menikah, tapi kalau sudah melihatnya bahwasanya yang namanya coklat bisa rasanya apa, yang apa jadi rasa coklat kan kayak gitu kan. Semua bisa kabur gitu loh. Nah, itu pun akan cinta. Bener gitu kan. Dan mereka akhirnya tidak bisa learning by doing sebagai orang tua baru. Ya kan, mungkin harus ikut kursus, kelas gitu kan. Parenting class ya. Bener gitu kan. Atau mungkin diadakan beberapa kali sesi juga kan, mungkin sesi apa kayak FGD sesama orang tua baru. Itu kan sebenarnya juga seru kan. Komunitas gitu ya. Cuman kayaknya kalau di Indonesia agak jarang ya. Jarang. Komunitas apa, Bang? Bapak-bapak ya. Mahmud. Iya kan. Mahmud gitu ya. Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas. Apa Mahmud Abbas? Nggak tahu. Mamah Buddha. Anya? Anak 2. Kok Abbas? Ya, cocok logi lah ya, bisa gitu. lah ya. Oke, baik. Oke. Aduh, saya jadi malu. Thank you loh, Dok. Oke, nah harusnya nih Dok, contoh nih kalau seandainya gitu kan, kita sudah tahu nih kronologisnya, mungkin hampir ya dalam kita baca dalam berita gitu, kronologisnya. Kalau nih memang kita mau mengutamakan dalam artian fanatikme kita, oke, kita mau berangkat. Apa
apa yang harus kita preparein sih gitu kan, untuk biar semuanya si orang tuanya pun nyaman, senang dengan terrealisasinya keinginannya, tapi juga si anak yang walaupun masih aman kecil juga aman. Nah ini gimana? Oke, pertama budget dulu ya. Kalau misalnya langsung, mohon maaf tuh poinnya langsung di budget. Aduh, iya dong. Pusing nih jadinya nih. Sebenarnya kalau disarankannya anak bayi itu nggak dibawa-bawa untuk bepergian. Bepergian aja nggak boleh, apalagi naik motor. Apakah ada kurun waktunya dari umur berapa sampai umur berapa? Sebenarnya nggak ada batasan pasti ya. Kalau dari ada dari suatu artikel kedokteran tuh 3 bulan atau bisa duduk tegak gitu. Tapi tetap sekali lagi seandainya kepepet banget untuk pergi itu tidak dalam jarak jauh, hanya jarak dekat aja. Jadi kalau saya saranin kalau emang banget fanatik banget nih, aku mau ke Surabaya ya, saya saranin naiknya mobil, itu pun pakai car seat gitu. Karena kalau anak kecil kan dia nggak bisa nih kayak gini ya, saya duduk gini, kan nggak bisa anak kecil, iya. Jadi harus pakai car seat, kita kasih seat belt gitu biar dia nggak misalnya ada rem mendadak dia nggak keguncang juga. Kalaupun misalnya naik kendaraan umum pakai car seat juga. Tapi kalau emang kepepet banget naik motor ya udah berarti berikan selimut terus topi biar dia nggak kedinginan. Terus tadi itu saya sarankan untuk istirahat setiap 1-2 jam sekali. Karena bayi itu beda sama kita. Dia punya dewasa ya, dia punya sinyal lapar. Dia biasanya nangis doang, tapi orang tua nggak ngerti nangisnya kenapa sih gitu. Bener. Belum itu nanti kalau ada jangka panjangnya gitu kan, tiba-tiba mungkin dia tidak nyaman, terus mungkin ya mohon maaf nih, kadang kan orang tuanya keburu-buru terus ternyata ngebedong atau apanya terlalu kencang. Efeknya lagi nanti tiba-tiba tupoksinya juga. Terus belum lagi kalau seandainya udah perjalanan lama, BAB atau kencing udah penuh, ruam-ruam lagi. Infeksi nanti ya, lagi, benar. Terus ya suhu yang dingin ya, karena kan udaranya kencang banget. Kencang banget ya. Hipotermia istilah kedokterannya, jadi terlalu dingin. Atau misalnya terlalu kencang tadi kepungkep bahasa Jawanya, jadi hipertermia. Jadi namanya heat stroke ya. Kalau misal itu kan kepanasan. Kan itu kalau nggak salah saya baca jam 7 pagi berangkat, jam 5 sore nyampe. Berarti kan dia kena jam jam 12 siang tuh tepat matahari di atas kepala. Nggak tahu ya istirahat atau enggak. Mohon maaf, saya debu aja siang-siang mending itu masker udah saya buang gitu kan. Gitu. Apalagi anak kecil gitu kan. Iya, dia nggak diberi kebebasan ya gitu. Lebih ke ini sih, berarti asinya juga harus kan. Terus nanti kalau seandainya mau mungkin makan atau mainan pun juga berarti harus diperhatikan ya, Dok. Iya, demi kenyamanan si anak kan berarti kan. Iya kan. Tapi memang sangat tidak disarankan berarti naik motor apalagi umurnya pun masih segitu kecil. Gitu bener, ya. bener. Terutama ingat ya dari jarak jauh. Kalau mungkin jarak dekat mungkin kita masih oke, make sense, paling 10 menit, 15 menit, oke. Beli bubur. Beli beras. Iya, jalan-jalan. Mohon maaf, beli beras konsepnya gimana nih ya? Anaknya mau ngikutin beli beras atau gimana? Atau mau dikasih air tajin nanti jadinya? Mungkin solusi nanti. Nanti kalau jadi bapak ya. Oke. Wah, itu kayaknya bapaknya solutif ya. Kalau nggak ada air asinnya emaknya ya udah air tajin aja gitu. Lebih murah. Lebih murah, ya Allah. Daripada susu formula. Resiko nih, resiko. Dok, marahin Dok, ini Dok. Wah, ini resiko gizi buruk di Indonesia udah tinggi nanti. Biasanya yang tajin kan buat itu Dok, buat berhenti ke itu nggak sih? Dari ASI untuk berhenti nyetok anak. Itu juga mitos ya sebenarnya. Nah, ternyata mitos. Jadi ini ngomongin MPASI boleh nih dikit ya? Boleh sekali ya. Cara nyetok paling bagus gimana, Dok? Sebenarnya kapan kita bisa ngasih MPASI atau makanan pendamping ASI itu nggak harus pas 6 bulan. Saya bilang kan 0-6 bulan dia pakai ASI. Kalau misalnya emang dia berat badannya nggak naik, 4 bulan dia udah bisa, ibaratnya kalau anak kecil kan suka lidahnya dikeluar-keluarin ya. Nah itu udah mulai dia nggak terlalu kayak gitu. Terus dia kayak tertarik sama makanan, misalnya kita makan apa, dia butuh rangsangan maksudnya di sensorinya ini ya. Iya, dia udah pengen, dia dikasih ASI doang masih kayak lapar. Ada orang dewasa makan pengen. Nah, gitu ya. Itu berarti dia kemungkinan udah siap untuk MPASI. Nah, terus pertanyaan tadi apa? Iya perlu air tajin? Enggak sih sebenarnya. Cuman kalau kalau mulai umur 6 sampai 10 bulan itu proporsi antara ASI sama MPASI-nya 70%, 30%. ASI-nya lebih banyak. ASI-nya lebih banyak ya. Cuma jangan salah, MPASI itu makanannya malah enak-enak. Oh iya. Kan? Nah,
tiba-tiba kita ya kan nggak pernah pakai makan yang ikan-ikanan salmon, anaknya makan bapaknya cuma makannya pakai tempe doang kayaknya ya kan. Buat anak nomor 1 ya. Bener ya kan, ya Allah. Yang lagi bertumbuh ya. Iya. Tapi bapaknya juga butuh bertumbuh sih. Ke depan maksudnya. Bertumbuh ke samping. Ke depan dan ke samping gitu kan. Kalau ke atas udah nggak bisa gitu kan. Iya. Oke. Nah, berarti itu salah satunya gitu kan ya, bahwasanya asupan makan memang harus MPASI-nya juga harus dicek gitu kan. Apakah memang kalau seandainya mungkin lebih dari 6 bulan berarti dia juga harus disiapkan bekal yang nanti tinggal kayak diseduh atau di tempat di termos yang biar bisa hangat terus. Tapi hati-hati gitu kalau pergi jauh ya, MPASI itu kan harus steril. Kalau misalnya MPASI yang homemade, yang bikin sendiri, itu maksimal 2 jam sampai 3 jam. Oh, iya, karena kita bikin sendiri ya. Bener. Kita bikin sendiri dapur rumah lah, karena kan dia nggak steril gitu. Tapi kalau bikinan pabrik ya beda lagi. Cuman kalau udah dibuka ya harus gak dimakan. Karena apa? Kalau tetap diminumin, diberikan, itu malah bisa muntah, bisa diare kayak gitu. Karena memang mungkin nyebutnya kayak takutnya terkontaminasi gitu kan. Benar, terkontaminasi oxidize kayak gitu. Ataupun juga kalau mungkin kalau kita lihat kalau di makanan kayak apel buah kan teroksidasi. Ya, jadi hitam gitu. Bahasanya ini tinggi banget, pisang ya kan. Gimana jadi apa? Jadi coklat. Oh, jadi coklat gitu ya. Oke. Kenapa, Dok? Kenapa? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke, baik ya. Nah, masih aman ya. Oke, baik ya, berarti itu salah satu tips-tipsnya yang memang nanti bisa diterapkan gitu, terutamanya walaupun mudik juga masih lama sih, tapi minimalnya adalah edukasinya kepada teman-teman semuanya gitu kan, yang mungkin sedang punya anak atau mungkin nanti next sedang program punya anak juga. Kita minimal harus punya ilmunya ya. Dan kalau bisa sih jangan segan-segan untuk diskusi ya kan, ataupun juga konsultasi sebelum berangkat. Benar kan? Apakah ini diperbolehkan sama dokter, atau kalau nggak minimal kalau nggak sampai ke dokter, ke bidan aja deh nggak apa-apa kan, sambil konsul gitu, ini boleh atau enggak gitu kan ya. Yang pasti gitu kan ya, jangan konsul ke yang lain. Jangan konsul kayak yang hoax mungkin ya. Bener, tiba-tiba lihat di jangan ya. Ya, konsul yang pasti-pasti aja. Yang ahli. Memang yang sesuai dengan bidangnya. Kayak gitu. Betul. Atau kalau seandainya enggak, tanya deh yang orang sudah berpengalaman biasanya. Ya kan, biasanya itu juga sudah neneknya mungkin ya. Neneknya, emaknya gitu kan, tetangganya. Tiap bulan, tiap tahun, Pak. Waduh. Tiap tahun beranak ya ini ya. Ya nggak apa-apa sih. Banyak anak banyak rezeki. Kasian maknya. Ya Allah, kayak gitu kan ya. Asinya nggak putus-putus. Iya. Maknya nggak bisa puasa nih jadinya nih kan. Waduh. Nifas mulu maksudnya. Oh iya ngerti kan. Nifas mulu setiap lebaran kan. Waduh, kasihan nggak dapat pahala. Ya dapat pahala sih yang kan bayar fidyah bisa. Bayar fidyah. Thank you, Dok. Iya. Oke, Dok. Kita tadi sempat bicara tentang masalah tersedak ya. Karena memang pada saat gitu kan si bayi itu mungkin kehausan gitu, tadi sempat dokter mengatakan bahwasannya gitu kan, bukan di jalur di mana untuk mungkin di tenggorokan minum, tapi malah bisa kenanya yaitu di area pernafasan. Bisalah terjadi tersedak. Nah, kalau sudah tersedak nih pada saat mungkin menyusui gitu kan, ataupun juga yang lain, apa sih yang harus dilakukan, terutamanya tuh seorang ibu, nggak mungkin dong bapak menyusui juga kan, jadi ya kan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan, Dok, sama si ibunya? Ini case-nya saya bilang general dulu ya. Jadi kalau misalnya penanganan pada bayi ada sendiri, pada anak yang sudah bisa berdiri ada sendiri. Namanya kalau pada bayi itu back blow. Jadi nanti si bayinya kita posisikan tengkurap. Kita gunakan ini ya, yang keras ini ya. Kita di telapaknya ya berarti. Di punggungnya bayi. Dengan hentakan yang keras 5 kali. Tuh, gak Fatma. Memang harus agak kenceng ya. Ini in case tersedaknya benda padat sih ya. Kalau misalnya tersedaknya tadi cuman air aja, otomatis anaknya pasti akan ada suara misalnya gargling yang kayak orang gitu ya, atau gitu. Ya. Atau anaknya kelihatan sesak nafas, atau mungkin dia responnya kayak orang ngantuk. Nah, kadang-kadang orang tua nggak ngerti itu sebenarnya anak saya ngantuk atau kenapa gitu. Jadi seringkali terlambat dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kalau yang bayi ya tersedak. Saya bilang tersedaknya suatu benda padat. Kalau misalnya udah lebih gede nih, misalnya anaknya udah bisa berdiri, nah itu kita
Ya kagak SMP juga Bapak. Yang penting bisa berdiri aja ya. Balita ya Dok? Ya, umur 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya itu kita berada di belakangnya. Kita berdiri sama-sama berdiri. Masih sadar, ini ceritanya masih sadar ya anaknya masih sadar ya. Kita giniin. Saya yang nolong. Berarti ya? Ya, terus di sininya harus kita ini kasih hentakan yang kuat. Ini tangannya. Kencang lagi 5 kali. Agak di ulu hati ya, bawah ya. Iya, di kalau saya bilang si proses osifoideus di bawahnya inilah di sekitar sini. Oke, berarti di area tulang-tulang ini ya jadinya ya. Jadi agak dihentak dari bawah ke atas gitu agar. Bukan agak, emang dihentak yang keras. Memang dihentak yang keras. Tujuannya kan supaya misalnya nelan bakso. Jadi nggak bisa nafas kan, dia nutup jalan nafas. Baksonya bukannya masuk ke kerongkongan, masuknya ke saluran pernafasan ya, bronkus kayak gitu. Ya kita harus itu karena untung dia masih sadar. Kalau misalnya terlalu lama dia menutup jalan nafas bisa nggak sadar. Nanti pertolongannya beda lagi nanti. Pernah denger yang CPR itu kan yang CPR pijat jantung atau kompres jantung ya. Betul. Biasanya ya. Itu kalau nggak sadar. Cuman ada patokannya kalau penolongnya udah kecapean ya udah ganti, kan ada penolong yang lain misalnya. Benar. Oke, berarti jadi kalau in case-nya dia masih dalam keadaan sadar, memang kita harus hentakkan sekuat mungkin gitu. Kalau yang tadi kalau masih balita gitu berarti di area punggung berarti gitu ya. Ditengkurapin dulu ditengkurapin dulu di tangan, terus abis itu baru deh kita kasih hentakan yang cukup di area punggung ya. Tapi kalau memang dia sudah mungkin case-nya di atas 5 tahun, kelas 1, kelas 2 yang memang dia sudah bisa berdiri dan juga tegap, berarti kita langsung di belakang kan. Di belakang atau dia misalnya posisi tiduran juga bisa sih. Sama. Oke. Tapi memang biasanya adalah di belakangnya ya. Jadi kita mau belakangi kayak kita peluk lebih kuat sih sebenarnya posisinya. Dan kita langsung hentakkan gitu kan dengan tangan kita sendiri. Iya, tangannya kayak gini ya. Oke, dan itu memang memicu berapa kali Dok kayak gitu? 5 kali. 5 kali sampai keluar. Kalau seandainya lebih dari 5 kali nggak apa-apa? Kalau misalnya nggak, ya sebenarnya kalau emang itu kan sebenarnya kegawatan ya. Ibaratnya kegawatan tuh segera lakukan. Kalau misalnya nggak bisa, kalau di luar negeri 911 ya udah segera bawa ke fasilitas kesehatan gitu. Atau ke IGD setempat lah yang paling dekat gitu ya, deh jadinya. Bener banget. Jadi bisa dikasih bantuan nafas atau apalah, takutnya ntar dia jatuh di gagal nafas atau nggak sadar malahan. Dan nanti pahit-pahitnya bisa sampai ke mati otak ya Dok? Bisa jadi nggak sih kayak gitu? Mati otak beda lagi nanti pendekatannya. Ya? Baik, mohon maaf ya. Berarti saya pikir karena kalau tidak bisa asupan oksigen yang ini kan berarti otak kan tidak tersuplai bisa hipoksia ya. Hipoksia itu kekurangan oksigen. Kalau misalnya tadi si sumbatan jalan nafasnya berlangsung lama bisa hipoksia, makanya harus cepat-cepat kita bebaskan itu jalan nafasnya. Gitu. Ya. Aduh, itu memang sangat gawat sih. Apalagi terutama masih balita banget itu susah sih. Karena kan terkadang ada orang tua yang memang dalam artian kayak dia nggak apa-apa nih, tapi ada juga yang kayak takut gitu loh Dok. Iya, nggak tega kan? Nggak tega gitu kan, apalagi dengan kenceng gitu. Ya saya yakin nggak mungkin ada kalau orang tua yang berani ya atau tega gitu. Mending makanya bawa aja ke rumah sakit. Malah menyakiti takutnya kan kalau kekencengan gitu kan. Jadi makanya ya memang jalur utama dan paling utama adalah langsung dibawa ke rumah sakit. Terus nambahin untuk kasus yang tadi, mungkin kalau emang mau bepergian tuh harus pastikan si anak itu dalam kondisi yang fit, benar-benar fit. Kalau misalnya lagi batuk pilek ya udah tunda dulu perginya gitu. Terus kalaupun anaknya itu sehat, tetap kita harus sedia payung sebelum hujan kan. Jadi kita harus bawa obat-obatan tertentu, misalnya obat anti mual, anti mabuk perjalanan, obat demam dan sebagainya lah. Atau kalau memang diperlukan mungkin malah yang lain ya Dok ya. Apa gitu misalnya? Kan, ya. Contoh mungkin kan kayak kalau tiba-tiba anak kedinginan berarti selimutnya harus lebih banyak dan yang steril gitu kan. Oh iya bisa. Terus habis itu kalau seandainya tiba-tiba anaknya panas, mungkin butuh kayak ada kompres gitu kan yang cuman kalau itu kejadian di jalan ya mending berhenti udah balik deh kalau bisa ya balik atau mampir ke puskesmas atau rumah sakit ya kan. Iya, vaskes terdekat deh intinya gitu kan ya. Jangan sampai telat penanganan lah. Menurut saya itu mungkin fase sesak nafasnya udah lama kan, sampai batuk berdahak terus ngantuk-ngantuk nggak mau dikasih minum, itu udah jatuh pada fase penurunan kesadaran karena terlalu lama hipoksia tadi, kekurangan oksigen. Oke. Karena memang dan yang nggak kalah penting laginya adalah teman-teman semuanya, sahabat sehat gitu kan ya. Kalau memang terjadi seperti itu, ingat jangan nge-lag.
ya. Jangan tiba-tiba bengong atau kalau nggak ketakutan dan panik sendiri gitu kan. Yang memang harus disadari ada yang memang biasanya tuh harusnya yang ngerti dan lebih responsif biasanya sih si bapak. Iya, karena logikanya jalan logikanya biasanya lebih jalannya lebih cepat gitu, walaupun dengan case-case apa gitu terus bisa dia langsung kayak tersadar, oke, saya yang harus saya lakukan apa. Kalau perempuan perasaan dulu yang jalan. Kadang nangis dulu, aku kenapa dulu gitu kan ya. Tapi memang yang memang harus disadari gitu kan ya, secara faktor psikologisnya juga harus paham bahwasanya oke, apa yang harus saya lakukan habis ini kalau nggak bisa ngapain. Ya itu ABC ya pendekatannya, airway, pembebasan jalan nafas, breathing, masih bernafas enggak anaknya, dilihat gerakan dinding dadanya masih naik turun atau enggak, cek circulation raba nadinya. Itu kalau pendekatan secara kedokteran ya, ABC pada bantuan hidup dasar. Nah kalau misalnya orang tuanya mungkin belum punya base knowledge kayak gitu, udah nggak usah ragu, bawa aja ke IGD secepatnya. Iya. Gitu. Oke, gitu ya sahabat sehat. Dok, ya. Gimana? Tadi kan tersedia juga ada resiko bahayanya. Kalau gumah itu apakah juga ada sama resiko bahaya? Gumah, ya Allah. Apa bahasa lainnya apa sih dok? Kayak muntah gitu. Iya. Misal makan kebanyakan akhirnya keluar asi kebanyakan. Iya, jadi saya lihat ponakan saya kasihan kalau gumah. Padahal saya nggak ngerti. Jadi sebenarnya gumoh itu kalau sekali lagi kalau misalnya kita mau ngasih makan atau minum bayi ya yang biasanya dia belum bisa duduk, enggak, makanya kalau makan itu aturan makan feeding rules tuh harus ditaruh di kursi makan, baby jar gitu. Ya gitulah ya. Tapi kalau misal masih bayi sampai gumoh itu ibunya posisinya nggak benar kemungkinan yang pertama, yang kedua udah kenyangan terus dia nggak langsung jadi habis nggak dipuk-puk. Bener, diposisikan dulu gini. Diposisikan biasanya gitu kan. Dipuk dulu. Biar ibaratnya biar turun dulu lah gitu. Karena memang tugasnya seorang ayah biasanya, ibunya sudah menyusui nih, udah capek, pegel. Bapaknya gitu kan. Gantian ya. Bapaknya gantian, harusnya ngerti ditaruh biar. Karena saya tahu kenapa. Karena kan sering kan, karena para orang tua terutama apalagi kalau pas lagi begadang malam sih dok biasanya udah dipupuk gitu kan, dan memang harus dalam kurun waktu siaga juga pasti dong, kalau ayah siaga mah pasti gitu kan. Cuman masih dalam kurun waktu tertentu, jadi agak lama dikit lah gitu kan ya, ya sambil nidurin lah, sambil nidurin plus bonding dengan anak. Yes, bener banget. Nah itu mending mempunyai resiko bahaya nggak dok kalau kebanyakan gumoh misalnya anaknya? Kalau gini ya, kalau gumoh itu sebetulnya sesuatu proses yang fisiologis kalau misal kekenyangan atau misalnya posisi yang nggak benar itu tadi. Tapi kalau emang terlalu sering dia muntah, kita perlu pertimbangkan itu memang ada gangguan atau anatomi yang salah gitu. Anatomi itu kayak bentuk tubuhnya. Ya, mungkin ada sumbatan atau gimana. Nah, itu lebih baik diperiksakan ke dokter aja secepatnya. Sumbatan atau mungkin memang jalurnya kecil, sempit. Ya benar, ada kelainan lah struktur anatomi. Nah itu harus segera dikonsultasikan dengan yang ahli. Betul. Itu alangkah lebih baik ya. Oke, begitu ya sahabat sehat. Baik, sepertinya itu adalah memang isu terkini. Berita yang memang lagi sedang up to date dan sedang viral banget berkenaan memang yaitu membawa bayi gitu kan, salah satunya gitu dari perjalanan Tegal sampai hingga Surabaya dan ternyata meregang nyawa. Gitu kan. Jadi semoga sih tidak ada berita-berita seperti itu lagi di luaran sana. Amin. Gitu kan. Semoga ini jadi pembelajaran buat semuanya. Tadi pun juga sudah dokter kasih banyak nih gitu kan, tips and triknya juga salah satunya. Dan next kalau seandainya mungkin teman-teman semuanya gitu kan ya punya tips and triknya, boleh dong komen di YouTube kami gitu kan, di Agarillo Series, ataupun juga di Facebook ataupun juga di Instagram kami. Boleh langsung aja nanti komen, ataupun kalau seandainya punya pengalaman boleh juga ya. Nanti kalau next kita mau akan bahas apa, tunggu aja di lain kesempatan. Tentunya kita terima kasih banget kepada Dokter Aisyah. Sama. Sudah hadir. Dengan senang hati. Biasanya saya di sini ya Allah cowok-cowok semua. ini bening-bening banget gitu kan ya. Enak dipandang. Buat refreshing ya. Buat selingan biar nggak bosen ya. Bener gitu. Next nanti di lain kesempatan semoga nanti bisa kita bersua kembali ngobrol yang paling up to date apa sih gitu kan. Topik lain ya. Bener. Dan jangan lupa ya subscribe di YouTube kita di Agarillo Series, dan juga pantau juga terus di media sosial kami yaitu di Facebook dan Instagram kami di Agarillo Series, dan juga di Instagram kami di Agarillo Official
ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Pakai masker, dan kalau yang belum booster, segera booster. Ya. Kita harus saling menjaga kan dok? Iya dong. Benar, satu sama lainnya. Dan sampai jumpa dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Al. Dan sampai jumpa buat sahabat sehat semuanya. Tepuk tangan dulu buat Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.